Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa arsala tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tidakkah kamu tahu, wahai Rasulullah, apa yang telah aku lakukan kepada kaum Abraha yang ingin meluluh lantakan Ka'bah? Sungguh aku telah menjadikan usaha mereka menjadi usaha yang sia-sia, dan aku mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Usaha untuk meluluh lantakan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha lewat pasukan gajah pun ini menjadi polemik di lingkungan sekitar antar mazhab, terutama Sunni dan Syiah, karena beberapa catatan kaum Sunni mengatakan bahwa suku-suku yang lain berusaha melawan pasukan gajah dan sampai kepada akhirnya melawan pasukan Bani Hashim, yaitu Abdul Muthalib, yang Abdul Muthalib tidak peduli dengan usaha Abraha mempersilahkan, dan kata-katanya yang sangat bijak adalah, aku lebih mementingkan unta yang kau ambil 200 ekor, tolong kembalikan, karena unta itu adalah tanggung jawabku, sementara Ka'bah adalah tanggung jawab Allah. Memang sih terkesan bijak, tapi sebagai pelindung Ka'bah, sebagai yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan, keselamatan, dan kesucian Ka'bah, kayaknya kok hampir tidak masuk akal jika kabilah-kabilah lain berusaha menghalangi pasukan Abraha, sementara Abdul Muthalib sebagai pemimpin yang memegang kunci, istilahnya Ka'bah, ya meskipun bijak kata-katanya, seolah membiarkan, tapi bisa jadi benar juga sih, karena pada saat itu Allah langsung mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong. Konon burung-burung itu mengambil batu-batu dari Jahanam. Maka kalau mendengar dongeng-dongeng Sunni itu seperti meninak bobokan, tapi wallahu alam bisa jadi dari batu-batu Jahanam yang masing-masing mereka mengambil satu, dan seperti pasukan pesawat tempur, tapi ini berupa walet-walet hitam yang kecil dan menghancur luluh lantakan pasukan gajah Abraha, sehingga seperti ulat-ulat yang dibakar oleh api. Kontradiksi-kontradiksi ini, jika tidak ada komunikasi antar mazhab, tidak ada saling tukar pikiran, informasi, bahkan sebagian Sunni pun banyak yang meyakini bahwa orang Syiah itu memiliki kitabnya sendiri, sesat. Hal-hal ini yang dijadikan oleh musuh-musuh Islam, yang dijadikan mereka sebagai bahan untuk mengadu domba, untuk memecah belah umat, harus diwaspadai. Kita hanya bisa berdoa bahwa selama ini perang antar mereka itu hanya masalah kepentingan politik.
Yang paling seru sekarang adalah perebutan Yaman. Dan Sunni mengacaukan Lebanon dengan usaha-usaha yang dibantu Israel. Dalam hal ini adalah kaum Wahabi Arab Saudi. Kembali kepada konteks surat Al-Fil yang menceritakan pasukan gajah. Betapa besarnya Allah melindungi situs sucinya yang didirikan oleh Ibrahim, di mana Hajar Aswad, batu langit yang menjadi tonggak tauhid yang ingin diacak-acak oleh pasukan Abraha, diselamatkan oleh Allah dengan mengirimkan burung-burung yang berbentuk walet yang diambil batunya dari jahanam, kemudian melemparkan kepada pasukan Abraha. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini kitab suci kita. Pun begitu di Injil, pun begitu di Taurat, pun begitu di Jabur. Banyak hal-hal yang ajaib-ajaib menceritakan kejadian-kejadian, baik yang di luar logika atau bisa dilogikakan. Terpujilah Allah dengan segala firman-Nya. Namun yang jelas, segala perbedaan sejarah, segala perbedaan nilai, segala perbedaan kepentingan, kita harus menjadikan kesatuan Islam sebagai pokok utama. Dan alhamdulillah belakangan ini mereka sudah tidak memperdulikan lagi itu tentang Sunni dan Syiah. Rupanya sudah terjadi perbincangan para elit kelas atas antara mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Tidak seperti ketika Soeharto diturunkan, di mana informasi tentang Syiah begitu seperti sekte yang terlaknat, sangat diam-diam. Saya pun mengetahui Syiah dulu, kalau tidak salah waktu umur saya masih kecil, ada seorang pemuda yang meyakini bahwa karomah Ali melebihi karomah sahabat yang lain. Kalau karomah Ali adalah karomah makrifat cinta, kalau karomah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah makrifat hamba. Jadi memang informasi-informasi yang begitu deras seperti buih-buih di lautan yang tidak bisa kita hindarkan lagi mau tidak mau. Jika kita tidak jadikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai pijakan utama, terserah mau walinya siapa, mau orang Syiah walinya Ali Kalimullah, mau walinya Umar, Utsman atau Abu Bakar, ya silakan. Yang penting jangan saling menyesatkan. Justru lebih nikmat. Ayo gimana? Ceritakan tentang sesuatu hal yang bisa kita diskusikan. Ngopi, tertawa. Kalau ngomong politik mah nggak ada habis-habisnya, yang ada muka masam terus, ketakutan. Itulah senjata-senjata iblis laknatullah yang dipergunakan bagi mereka yang masih mendengki nama Muhammad, masih mendengki kebesaran nama Muhammad, ingin terus berusaha menghancurkan namanya. Percayalah itu adalah usaha yang sia-sia. Karena surat Al-Fil menunjukkan yang ingin menghancurkan kemuliaan Ka'bah dan para nabinya akan luluh lantak seperti pasukan Abraha. Alhamdulillahirabbil alamin.